Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina, saya seorang petani sekaligus owner dari kebun petik hidroponik yang berlokasi di Desa Cekup, Kecamatan Telanakan, Pamekasan. Pertama kali saya tertarik dengan hidroponik itu sebenarnya saya ketularan hobi teman saya. Saya punya sahabat orang Bangkalan, sama-sama ibu rumah tangga, terus sering kita kan sharing-sharing gitu ya tentang kegiatan seharian kita. Terus dia tuh ternyata selain berumah tangga, selain ngurus anak-anak, itu juga berhidroponik. Jadi saya mulai tertarik tuh, wah kenapa saya nggak bisa? Padahal kan anak-anak saya udah mulai nggak terlalu tergantung sama saya, udah mulai besar lah, bisa ditinggal. Jadi udah saya nyoba aja, mulai sharing-sharing tentang hidroponik dan saya tuh tertarik banget sama hidroponik waktu itu. Juga ingat bapak saya kan seorang vegetarian, suka banget sayur, gak mau daging-daging. Terus suami saya juga suka sayur, jadi udahlah kenapa saya gak mencoba ngasih yang terbaik buat keluarga. Kalau kita nanam sendiri kan kita tahu proses tanaman itu dari mana, kita bisa ngerawat dengan baik, tahu mengandung pestisida atau enggak, kesehatannya jelas lebih bagus kan, terjaga daripada kita beli di pasar. Akhirnya ya udah saya mutusin, saya pengen berhidroponik. Pertamanya saya tuh coba pakai sistem yang paling mudah. Itu sistem untuk skala hobi aja, coba-coba ya. Sistem WIC namanya. Terus saya coba pakai itu, ternyata kok gak efisien, malah bikin kita repot, malah nambah kerjaan juga gitu. Akhirnya mulai pengen bikin instalasi yang profesional lah istilahnya. Bikinlah instalasi itu. Dari pertama dulu tuh 120 lubang. Sekarang alhamdulillah udah 12.000 lubang. Pertamanya kan saya cuma ada 120 lubang, itu cuma buat konsumsi pribadi kan, buat memenuhi kebutuhan dapur aja. Kalau satu hari, satu minggu tuh masih berlebih kita punya sayur tuh buat stok sendiri. Akhirnya saya mulai bagi-bagilah ke teman dekat. Ternyata kok respon mereka kok kayak tertarik gitu ya. Ini sayurnya lebih seger, terus rasanya beda. Jadi karena saya sering kasih kan, lama-lama kan mereka nggak enak tuh. Enggak, Vin, aku pengen beli aja gitu lah. Mulai kepikiran, kenapa sih nggak saya mulai masuk ke bisnis, tak bisnisin gitu. Ya udah, akhirnya mulai kepikiran buat nambah kebun, masuk ke bisnis. Pertamanya kan saya tuh masih cuma punya dikit ya, 120. Jadi juga saya tuh di Pamekasan tuh belum ada, maksudnya belum gitu ramai tentang hidroponik. Orang petani hidroponik juga masih segelintir aja. Jadi kita nggak punya patokan harga, Mas. Gitu. Waktu itu saya jual satu titik itu 3.000 itu asal aja lah istilahnya. Belum tahu untung ruginya. Saya jual satu titik 3.000, setelah satu meja itu panen, saya hitung-hitung kan hasilnya ternyata ya masih nutupin ke modalnya gitu. Ya udah sampai sekarang tetap itu satu titik 3.000 itu. Kalau dulu saya nggak pernah ngitung dari awal tanam sampai panen, enggak. Saya hitungnya tuh tiap bulan. Tiap bulan saya hitung biaya berapa, nanti dapatnya berapa. Jadi tanggal 1 ketemu tanggal 1 itu pengeluaran sama pendapatan, omset yang masuk itu dihitung tiap bulan. Tahun 2017 itu masyarakat tuh belum tahu banyak ya tentang hidroponik. Jadi saya kesini tuh bawa hidroponik kan ya, nawarin juga mereka masih bingung ini sayur apa, maksudnya bukan ini sayur dengan sistem apa gitu. Juga waktu itu kan saya nawarin selada itu peminat selada di Pamekasan tuh masih sedikit. Jadi kalau saya nawarin sayur buat dilalap itu mereka masih aneh. Pamekasan tuh pasti Madura ini khususnya pasti kangkung atau bayam. Itu udah, kangkung, bayam tuh baru sayur. Kalau kayak selada dilalap, mereka bilangnya pasti, tuh ini kok kayak kambing, kayak kelinci gitu. Pasti itu juga susahnya juga ngenalin selada, juga ngenalin sistemnya. Itu pertama kali tuh, awal-awalnya tuh susah banget, Mas. Mereka nanya-nanya dulu, bahaya nggak, takut ada genetik inilah, rekayasa genetik atau apa segala macam. Tapi kalau saya jelasin dikit-dikit, itu akhirnya mereka ngerti. Pertamanya peminatnya itu orang-orang yang benar paham tentang kesehatan, yang udah tahu benar. Kalau masyarakat masih awam tuh susah jelasinnya. Gitu. Konvensional dan hidroponik itu kalau selama saya menjalani ya, itu beda banget. Dari segi kualitas sayur yang dihasilkan tuh beda.
kemudian juga kemudahan sistemnya. Kalau dari kualitas sayur tuh, kalau konvensional kan kalau panen ya udah ya, asal ambil aja. Jadi kesegarannya tuh udah beda Mas, udah 3 jam, 4 jam udah layu kan. Kalau hidroponik itu bisa sampai 1 minggu awet, karena kita panennya kan dengan akar. Tuh, bisa awet sampai 1 minggu, 2 minggu awet itu kalau pakcoy itu. Kalau selada paling 7 hari. Selain kualitas pasca panen, mungkin ada perbedaan yang lain? Itu kalau hidroponik pertumbuhan lebih cepat. Jadi usia panen biasanya itu kalau selada konvensional itu 60 hari, kita 40 hari bisa panen. Dari segi rasa juga beda. Karena kita panennya itu lebih muda kan. Muda tapi istilahnya itu apa ya Mas ya, bongsor. Muda tapi besar. Beda sama di tanah. Mereka udah tua, udah ini. Jadi beda. Lebih krenyes yang hidroponik. Kalau dari apa namanya? Dari kenyamanan, dipermudahnya ya, dalam berkebun tuh hidroponik jauh lebih mudah. Kita kan nggak usah nyiram, nggak usah nyangkul. Pengkontrolan gampang. Beda kalau konvensional kan kita harus nyiram panas-panasan, hidroponik enggak. Kita bisa kerjain pagi, sore, terserah. Nggak harus siang, nggak ngerusak apa ya, nggak terlalu ini ke aktivitas kita lah, nggak terlalu mengganggu ke aktivitas kita. Kalau tantangan, hambatan tuh ya pasti ada ya. Pas awal-awal tuh terutama awal mula berkebun pasti sama aja ya. Konvensional dengan hidroponik itu sama, melakukan sistem semai. Nah, sistem semai itu kalau awal-awal Mas, itu susah banget Mas. Soalnya kita tuh dituntut buat bikin tanaman itu gak kutilang, gak etiolasi namanya. Jadi tanaman itu kalau kekurangan cahaya, kita telat jemurnya, itu pasti tumbuhnya memanjang. Di situ aja tuh udah tantangan banget. Dulu awal-awal saya tuh nggak kepikiran buat terjadi kayak gitu ya, udah asal semai aja. Ternyata setelah besoknya loh kok tanamannya jadi aneh gitu, mulai manjang kayak kecambah gitu. Ternyata juga ada tekniknya, teknik menyemai itu ada di hidroponik. Dari segi perawatan juga kita dituntut ini teliti, ngukur kadar nutrisi dan keasaman air itu kan kita harus teliti banget. Selisih koma aja kalau ini udah iya, rusak tanaman, seperti itu. Hama sama bakteri juga? Iya, hama. Kalau dari segi hama ya sama aja sih sebenarnya antara konvensional sama hidroponik. Cuma bedanya kan kita ada di atas tanah, paralon. Jadi kalau ulat-ulat tanah itu aman lah kita ya. Kalau belalang atau sama aja. Cuma dari segi masih lebih enak hidroponik lah. Dari segi hama itu. Kalau masalah cuaca ya sangat mempengaruhi. Apalagi di sini kan Pamekasan. Cuacanya ini ya ekstrim, panas. Nah, sedangkan yang saya tanam ini kan selada. Selada itu seharusnya tumbuhnya di dataran tinggi, di pegunungan. Malah dipaksa tumbuh di Pamekasan yang suhunya nih hampir 30 berapa? Mungkin 32 ya Mas ya, suhu ini. Seperti itu. Jadi itu pengaruh banget. Cuma kita kan nggak boleh menyerah ya, cuma gara-gara cuaca. Apa sih yang nggak bisa sekarang dengan adanya teknologi dan segala macam. Dengan ini hidroponik, bisa kita pilih benih yang baik, kita pilih benih impor yang mengurangi, bisa lebih kuat lah, lebih tahan panas, hasilnya lebih bagus juga. Walaupun tidak sama tetap tidak sebagus yang ada di pegunungan, tapi setidaknya inilah bisa ngimbangi, bisa iya betul. Sebenarnya dalam menjalankan bisnis tuh ya, setelah kita bisa menanam hidroponik kemudian bisa menjual. Nah, yang paling ini juga penting banget tetap menjaga kualitas. Soalnya kalau kita jaga kualitas itu ya bisa rusak kan ya pasar yang kita buat. Nah, di situ kalau dari segi menjaga kualitas, karena di sini Pamekasan panas tadi tuh ya Mas ya, kondisinya panas. Jadi kita pakai benih, memang benih pilihan, benih impor. Kita pilih benih impor walaupun harganya itu bisa 10 kali lipat bahkan 20 kali lipat, cuma hasilnya kan beda tetap dengan selada lokal. Kita udah pernah coba dulu awal-awal itu pakai selada lokal, hasilnya tuh nggak memuaskan, udah rasanya pahit, gampang bolting tuh tumbuh memanjang, gampang seperti jadi nggak cantik lah dilihat, terus rasanya juga kurang enak, makanya itu tetap ini. Dari segi itu juga dari segi hama, biar kualitas sayuran kita tetap bagus, nggak bolong-bolong ya terpaksa. Kalau udah banyak kayak sekarang ya Mas ya, itu udah harus pakai pestisida. Cuma kita pakai pestisida nabati, jadi itu masih aman untuk dikonsumsi sayurnya.
Kalau bicara soal gagal panen itu udah gak bisa terhitung lagi ya. Dari awal belajar, kalau petani hidroponik itu kalau awal belajar instalasinya baru itu dijamin 100%, 98% lah pasti sukses. Nah setelah panen kedua, panen ketiga dan seterusnya itu mulai ada masalah di kebun tuh pasti. Dengan ini juga ya, gagal panen itu bisa karena musim, perubahan cuaca, itu bisa karena hama. Kalau yang sering saya alami di kebun itu karena hama. Hama itu kalau tahun berapa ya? Dari tahun 2018 itu hampir setiap bulan September, Oktober, November itu udah ketemu sama hama. Kalau hama ulat kita bisa ngatasin. Itu setiap tahun tuh ganti terus. Hama ulat, tahun berikutnya ganti, kutu kebul, apit itu ganti. Jadi tahun kemarin itu karena pengalaman dari tahun berikutnya, dari tahun sebelumnya, pengalaman dari tahun sebelumnya itu, jadi sebelum bulan 9 kita udah antisipasi, udah sediain pestisidanya. Nah, jadi buat kita semprot pas bulan 9 kita semprot, ada nggak ada hama kita semprot penanggulangannya. Juga itu ya Mas ya, kalau bicara tentang pestisida itu kalau banyak orang nggak ngerti ya, itu kan biasanya orang asal semprot aja, itu nggak kayak gitu. Kalau kebiasaan kita pakai jenis A pestisida itu akan timbul kekebalan nanti pada hama. Jadi kita harus rotasi. 3 kali penyemprotan pakai merek A, 3 kali berikutnya itu pakai merek lain, terus seperti itu, rotasi terus. Biar nggak ada kekebalan di hama itu. Yang kalau bicara tentang ini, tentang kegagalan yang paling inilah ya, puncaknya kegagalan. Itu tahun 2022 itu bulan 10, 9, 10, 11, 12 terus sampai bulan 2 2023 itu kayaknya kita dulu dibikin ini ya, menangis terus setiap panen. Hidroponik itu kan bahan ini ya, air baku, kita bergantung pada air baku, air. Nah, sedangkan di sini di tempat saya tuh kondisi air tuh jelek. Bukan standar lah untuk berhidroponik. Nah, berhubung ada perbaikan segala macam di sungai, di daerah. Jadi kita tuh benar-benar kekurangan air. Nah itu kekurangan air itu yang mengakibatkan ppm naik. Juga baunya air tuh udahlah seperti comberan tuh Mas. Nah berhubung kita tuh harus mengaliri tanaman dengan air, kita paksa kan waktu itu. Kita kan belum pengalaman tahun itu cuma. Kita aliri akhirnya itu. Banyak terjadi busuk akar, busuk batang. Jadi hampir 3 kebun ini kita nggak panen. Sedangkan perbaikan itu nggak sebulan 2 bulan, itu kayaknya 4 bulan kayaknya. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang kalau terjadi perbaikan lagi kayak gitu ya, mending beli air tangki itu. Itu solusinya mungkin, dari itu. Dari awal saya mulai kepikiran buat berbisnis, emang saya pikirin bener tuh Mas masalah pemasaran, teknik pemasaran ya. Saya tuh memang dari awal udah tekankan, saya nggak mau menjual barang saya ke tengkulak. Tuh. Jadi sasaran pertama saya itu end user. Karena banyak pertimbangan ya. Pertimbangan pertama itu karena kita pengen sayuran itu, karena saya pengen sayuran itu sampai ke konsumen dalam kondisi segar. Biar mereka tuh bisa membedakan sayur di pasar dengan sayur hidroponik. Kalau melewati tengkulak kan jelas kondisinya udah beda kan. 1 jam, 2 jam di tengkulak udah balik banteng-banteng, udah di ini kan beda sama sayur yang saya ambil dari kebun, saya kirim ke end user, ke konsumen langsung tuh beda. Jadi saya pilih itu. Juga dari segi ini ya, dari segi harga juga. Kalau ke tengkulak berapa sih mereka berani ngambil ke kita kan? Biasanya kita yang ikut harga mereka kan. Kalau langsung ke end user kan end user ikut harga kita. Itu. Dan saya kan di sini produksi selada ya. Jadi saya utamakan itu ke teman-teman UMKM. Kayak burger, kebab itu Mas di pinggir jalan tuh. Kaki lima, pedagang kaki lima itu. Saya utamakan mereka. Jadi stok kalau produk saya terbatas, saya tetap utamakan mereka. Soalnya kasihan juga mereka kalau nggak ada selada kan nggak bisa jualan. Gitu. Kalau cuma pembelinya cuma ibu rumah tangga, saya ini dulu lah, saya kasih ke. Ini kalau sudah berhubungan sama pedagang ya, itu kan kita harus kasihan kan ya, kita harus tetap menjaga stok. Jadi umpamanya itu terjadi gagal panen, itu saya ngerasa Mas bersalah sekali kalau sampai nggak bisa ngirim barang ke mereka. Apalagi Mbak Vina, yuk kirim barang, terus saya nggak bisa ngirim. Loh kalau nggak ada selada saya nggak bisa jualan tuh kayak merasa berdosa sekali kan. Makanya di situ ya itu
sebisa mungkin saya harus jaga stok di kebun, walaupun terpaksanya itu ya, saya harus ngambil ke hidroponiker lain, teman hidroponik. Jadi saya ngambil bisa ke daerah Sampang atau Sumenep. Itu kadang bukan untung, itu rugi ya. Ngambilnya 25, belum ongkirnya, saya jual tetap 25 dulu itu. Jadi ya udah, yang penting bisa menjaga teman-teman itu ya, biar tetap jualan, kasihan gitu ya. Terus juga kalau udah kepotong Mas, kalau udah istilahnya kita nggak ada, mereka kan terpaksa cari keluar, itu juga pengaruh ke kita. Kalau nanti susah balik lagi. Kan ada perbandingan. Umpamanya gini, kita lama nggak, ya kalau sehari 2 hari, kalau sampai 1 bulan mereka terpaksa kan, mau nggak mau harus cari petani lain. Nah kalau udah jatuh kita sama petani yang baru, gimana dong? Saya bisa ditinggal. Jadi itu juga pertimbangannya, itu juga kalau kehabisan stok ya itu. Takut menjaga relasi. Saya mulai bisnis itu dari 2017, itu masih permintaan itu 1 hari itu masih saya target tuh 4 kilo waktu itu. Nah, alhamdulillah ya, mungkin karena ini ya, karena selada kita bagus ya. Terus dari teman ke teman mulai ngomong-ngomong, itu akhirnya mulai ini permintaan semakin banyak. Mulai nambah kebun. Saya tahun 2020 mulai bikin kebun petik 2, 2021 1 tahun kemudian bikin kebun petik 3 sekarang. Kalau yang sekarang nih Mas ya, kalau sekarang kondisi normal ya, itu kebun bisa panen 30 sampai 40 kilo 1 harinya kalau kondisi normal. Kalau sekarang ini kan masih ini ya, belum ini ya. Tadi cuma panen 20 kilo. Cuma panen 20 kilo. Karena stok nggak ada. Bukan karena permintaan yang nggak ada, karena stok saya tuh nggak ada. Karena terhambat kemarin ada masalah di kebun. Tuh. Permintaan itu kita ngerasa udah ini ya, permintaan banyak banget itu pas momen-momen tertentu aja sih. Tahun baru itu biasanya permintaan tuh melonjak. Terus bulan puasa sampai 7 hari setelah lebaran itu permintaan luar biasa itu. 1 hari bisa 50 kilo bisa kalau ada stok. Kalau ada stok nih, kalau nggak ada stok ya sudah mentok di 40 kilo itu. Kalau turunnya permintaan itu ada juga Mas. Itu kita saat panen benturan sama petani konvensional panen raya. Jadi di Jawa itu panen raya sehingga selada dari mereka tuh kondisinya bagus ya sampai ke Pamekasan. Dan harga itu jumplang udah. Kalau mereka lagi panen raya itu bedanya hidroponik sama konvensional. Mereka tuh asal nanam aja kan ya, nggak ada rotasi, nggak ada pembagian inilah. Jadi panen bareng harga jumplang. Bisa sampai berapa ya? 6.000, 10.000. Sedangkan selada saya kan, saya tetap Mas konsisten dari momen-momen pokoknya 27.000 sepanjang tahun. 27.000. Jadi jumplang banget kan dari 10.000 ke 27.000. Jadi mereka kadang ya masih milih pakai selada pasar gitu ya. Itu permintaan paling cuma 15 kilo lah 1 hari tuh. Itu udah krisis banget gitu. Krisis banget. Kalau ditanya saya merasa berhasil atau enggak gitu ya, saya ngerasa udah berhasil. Soalnya visi saya pertama itu mau memperkenalkan hidroponik, dan itu berhasil menurut saya karena sekarang orang udah gak perlu nanya lagi sayur hidroponik itu kayak apa, udah banyak yang tahu kok, tinggal beli aja dan bisa membedakan sayur yang konvensional dengan sayur hidroponik. Saya udah ngerasa udah berhasil. Yang kedua itu saya ingin menghilangkan mindset orang-orang kalau sayur sehat itu, sayur hidroponik itu hanya punyanya orang-orang yang berduit aja. Jadi kalau orang nggak punya duit nggak bisa, nggak terjangkau. Enggak kok, di peti hidroponik itu kita kasih kemasan ekonomis dengan harga yang murah. Malah nggak jauh beda sama yang di pasar. Rp6.000 itu bisa dapat sayur hidroponik kualitas bagus gitu. Tapi kalau ditanya puas, ya belum puas. Cuma kalau ditanya udah berhasil, ngerasa iya, udah berhasil lah. Apa target ke depannya? Kalau target ke depan ya ini, nambah kebun lah jelas. Nambah kebun, nambah varietas baru, nggak cuma selada. Soalnya kalau pete hidroponik tuh identik sama selada. Kalau orang nanya selada itu pasti Mbak Vina, pete hidroponik gitu. Saya pengen nggak cuma selada, pengen nanti ada varietas baru, seledri atau apa. Itu yang mendampingi selada itu di kebun gitu. Bisa ngasih inilah
varian baru lah ke konsumen. Kepikiran bikin ini nggak? Bikin gitu, ya pastilah pengen bikin greenhouse. Cuma nggak tahu ya kalau 10 tahun ke depan mungkin, tapi kalau deket-deket ini belum. Udahlah, ini perbaiki dulu sekarang. Banyak kok, masih banyak lahan yang belum diisi, yang saya sewa kemarin tuh masih banyak. Mengisi dulu. Terus kalau ditanya ya hal yang selama saya berkebun ini, hal yang paling bikin saya happy ya, itu karena sebenarnya saya tuh bisa berbagi pengetahuan, berbagi tentang ini ilmu hidroponik dengan anak-anak muda, petani-petani muda. Itu bener yang bikin saya ngerasa, aduh seneng banget gitu jadi petani hidroponik. Karena apa ya, kita tahu kan ya mindsetnya kita itu, pasti orang tua dulu nih ya, orang tua dulu pasti bilang ke anak-anak, ayo sekolah yang bener biar jadi dokter atau jadi pilot, jangan jadi petani kayak ayah, kayak bunda. Kan seperti itu. Enggak kok, enggak. Petani tuh sebenarnya, petani tuh orang-orang cerdas sebenarnya, karena kita di lapangan itu gak dituntut cuma asal berkebun aja, kita harus perhatiin musim, harus bisa baca pergerakan segala macam, harus seperti itu. Jadi itu dengan adanya anak-anak kesini belajar tuh itu dapat seperti apa ya, saya tuh mendapat itu sebenarnya tujuan kenapa petani hidroponik ada gitu, pengen berbagi ilmu gitu, berbagi ilmu buat anak-anak. Sekedar saran ya, kalau teman-teman ini penonton YouTube channel Legenda Kreatif itu, kalau pengen membuka usaha itu, kita jangan takut tampil beda. Kita harus, kalau tampil beda itu sesuatu yang beda itu bisa, yaitu yang akan membuat kita dikenal. Juga jangan takut mengenalkan sesuatu yang baru, yang asing, yang masih baru, gak apa, kita harus mencoba mengenalkan. Soalnya nanti yang baru, yang asing ini yang akan membuat kita dikenal. Buat teman-teman yang pengen belajar, pengen tahu lebih jauh tentang hidroponik, bisa kok, bisa langsung ke kebun. Kayak teman-teman dari SMK Pertanian itu udah, kita alhamdulillah ya, selama setahun ini udah bisa membimbing dua sekolah untuk belajar hidroponik. Jadi mulai dari materinya kita kasih, langsung praktek juga kita kasih, itu gratis. Siapa aja yang mau ke sini, monggo, mari belajar bareng. Tadi kan bisa dilihat sendiri tadi aktivitas anak-anak itu kalau pengen paham bener ya, 1 bulan itu insya Allah sudah bisa mendalami hidroponik. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Benih impor, kita pilih benih impor walaupun harganya itu ya 2, 3 waktu pertama. Jadi gini Mas,